Kambuaya pun juga melakukan satu shooting, walaupun memang hanya berujung untuk tendangan pojok. Iya, sementara saat ini pemirsa kita sudah kembali tersambung dengan Stadion Jaber Al-Ahmad International yang ada di Kuwait City. Buat Anda yang baru saja bergabung, inilah dia Timnas Garuda sedang berjuang tentunya menghadapi Jordania dalam pertandingan kedua di qualifiers, di mana hanya ada satu tim yang akan lolos langsung dari grup sebagai juara grup, dan 5 tim lainnya akan menjadi best runner up. Dan kita berharap tentunya Indonesia bisa lolos dari posisi juara grup, sehingga tidak perlu pusing lagi untuk menunggu bagaimana poin-poin yang ada dari tim lain. Dan potensi itu, peluang itu sangat besar saya pikir ya, Rendra. Iya. Bagaimana performa para pemain-pemain kita di pertandingan pertama, mau melakukan comeback dengan mengalahkan Kuwait, skor 2-1. Dan semangat tidak mau kalah itu. Betul, yang menjadi yang sangat baik juga yang memang ditunjukkan oleh para pemain dari Indonesia. Walaupun jelas para pemain Indonesia kalah postur, tapi mereka semuanya tidak mau kalah. Fight ya. Fight. Dan itu memang yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan jalannya pertandingan dari kota-kota yang tentunya juga menunggu para pemain Indonesia bisa memberikan penampilan terbaiknya. Sementara ini dia kita lihat pemirsa, pertandingan babak kedua baru saja dilakukan. Indonesia dengan jersey putih sekarang ada di sebelah kiri, sedangkan tim Jordania dengan jersey berwarna merah saat ini ada di sebelah kanan. Belum ada pergantian pemain yang dilakukan karena memang sejatinya para pemain dari Indonesia juga masih tampil baik semuanya. Betul. Tidak hanya ketika mereka menyerang ya, tapi setiap individu berani untuk melakukan defense bersama-sama. Sementara ini dia kita lihat bola dikuasai oleh Rizky Ridho. Selamat pagi tentunya buat Anda pemirsa yang ada di Pontianak. Selamat pagi juga buat Anda pemirsa yang ada di Parepare. Selamat pagi juga buat Anda pemirsa yang ada di Ambon, di Tulehu, di Ternate. Ini dia, karena kalau Indonesia Timur ini sekarang sudah pukul 5 pagi. Duluan mereka ya. Tipis sekali. Upaya Ekan Bagot melakukan direct play atau vertical pass. Dan sekarang bola dikuasai kembali oleh para pemain dari Jordania. Sebuah kontrol bola dari Almeiri. Kita lempar ke dalam kali ini. Ya, Sintayong. Sementara bola dikuasai oleh para pemain dari Jordania. Hampir sama dengan babak yang pertama, di mana Jordania lebih melakukan dominasinya terlebih dahulu. Dan sekarang para pemain Indonesia termasuk Dimas Derajat ini menunggu. Bola dikuasai kali ini oleh Yazan Al-Arab. Langsung saja ke depan. Sudah saja bola kembali pemirsa. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Tarik ke dalam, hati-hati. Tetap fokus para pemain Indonesia. Dan sekarang sebuah crossing. Itu dia kita lihat. Bagaimana Pratama akan melakukan yang harus dilakukan ya. Menutup, tidak membuat bola naik ke atas. Betul. Minimal menutup agar para pemain Jordania tidak bisa mudah melakukan crossing. Dan ini pun juga menit-menit krusial, menit-menit awal babak menit pertama ya. Betul. Para pemain kita harus tetap fokus. Sebuah pojok kali ini, Nadio kita lihat pemirsa. Sangat fokus sekali untuk memotong bola yang akan dilakukan oleh Kapten Baha Abdurrahman dari Jordania. Baha kali ini bisa melakukan tendangan, sudah dilakukan oleh Baha. Bahaya kali ini, kembali bisa diamankan. Sebuah scrimmage yang lagi-lagi terjadi di depan gawang dari Nadio Argawinata. Ya, tidak hanya umpan-umpan silang, bola-bola set piece pun juga dimaksimalkan oleh para pemain Jordan dengan kemampuan bola-bola udara. Kita lihat, mereka ingin memaksimalkan potensi mereka dengan postur tubuh yang sangat tinggi. Ya, itu dia tadi. Saksikan pemirsa. Kali ini sempat terlepas bola. Belum ada pergantian dilakukan. Di depan masih ada Witan Sulaiman, masih ada Dimas Derajat, masih ada Sadil Ramdhani. Bahaya kali ini. Bahaya. Sayang sekali kita saksikan pemirsa, sebuah serangan dari Jordania. Tapi tentunya kita harus terus memberikan dukungan kepada Indonesia. Ayo Indonesia, ayo Indonesia. Sebuah kelengahan membuat para pemain dari Jordania bisa mencetak gol di babak kedua ini. Tapi ini belum selesai. Betul. Belum selesai. Betul, masih ada waktu. Ayo Indonesia, ayo Indonesia. Ya, belum selesai tentunya pertandingan pemirsa. Dimana seperti tadi kita katakan bahwa menit-menit rawan di awal pertandingan ini. Sebuah umpan yang memang diberikan dan muncul dari belakang tadi kita saksikan, dan langsung memberikan umpan tarik. Ya, telat kita saksikan pemirsa, para pemain ini sudah menutup. Dan ini dia gol dari Jordania yang diciptakan oleh Yazan Abdallah. Ya, pertandingan masih panjang. Ayo mudah-mudahan para pemain Indonesia tidak
jatuh ya. Betul. Terus tuh berjuang tentunya. Dan mudah-mudahan momentum ini seperti sama ketika mereka mengalahkan Kuwait ya. Mereka juga tertinggal, kemudian mereka mampu comeback, dan di hasil akhir para pemain kita bisa unggul 2-1. Ya, betul sekali. Dan sekarang serangan kembali dilakukan pemirsa oleh Rahmat Irianto. Ada dorongan. Ya, pelanggaran jelas dilakukan tadi oleh Mahmud Nayef, sehingga menjadi tendangan bebas bagi Indonesia. Ya, dan lama kita lihat di mana Rahmat Irianto dilanggar dia tadi oleh Mahmud Nayef. Dan sekarang ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa menyelamatkan kedudukan melalui bola-bola mati. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Ayo Indonesia, pemirsa dimanapun Anda berada, terus berikan dukungan dan doanya. Tendangan kali ini akan dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Oh, sayang sekali. Sebuah bola mati yang coba dikirimkan tadi berhasil digagalkan oleh Ehsan Haddad. Ehsan Haddad tadi pemirsa. Ini dia. Peluang yang kembali dilakukan. Masih para pemain dari Indonesia. Elkan Bagot juga berada di daerah kotak penalti. Pratama Arhan. Come on Arhan. Ayo Arhan. Dan kita akan tunggu tentunya bagaimana lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Pratama Arhan kali ini. Ya, Pratama Arhan, Elkan Bagot. Dan kita lihat ya, Elkan Bagot. Ya, mencoba untuk memprovokasi Elkan. Ya. Ini dia, kita lihat di mana Elkan Bagot. Ya. Jadi andalan tentunya untuk bisa mengambil bola-bola udara. Elkan Bagot pemirsa. Pratama Arhan kali ini dengan lempar ke dalamnya. Sebuah kelebihan memang sangat baik yang dimiliki oleh Pratama Arhan. Pratama Arhan pemirsa. Oh, kali ini kembali ke arah gawang. Dan lagi-lagi kita saksikan ya bagaimana masih mengenai mistar gawang. Lempar ke dalam dari Pratama Arhan. Tipis sekali. Yang luar biasa dari seorang Pratama Arhan. Bisa kita saksikan ya bagaimana Pratama Arhan memberikan bahaya tadi dengan lemparan ke dalam yang dia lakukan. Sapu bersih saja kali ini dilakukan oleh Abdallah Nasib. Pemain dari Indonesia terus mencoba untuk menekan. Bulan kembali dilakukan pemirsa. Dan saat ini coba diambil oleh Witan Sulaiman. Masih para pemain dari Jordania mencoba menekan. Serangan kali ini coba dibangun lagi pemirsa oleh Almeri. Kerja sama kembali dengan Kapten Baha Abdel Rahman. Masih para pemain Indonesia menunggu para pemain dari Jordania melakukan kesalahan. Kali ini mulai dikuasai Almeri. Masih Almeri pemirsa, menguasai bola. Ayo Indonesia, masih panjang tentunya waktu di babak yang kedua ini. Segala hal masih bisa terjadi. Ayo tentunya. Ya, masih bisa dipotong. Antisipasi yang baik dari seorang Rahmat Irianto ya. Ya, lempar ke dalam kembali kali ini. Coba dilakukan. Ya, dukungan dari pahlawan devisa tentunya di Stadion Jaber Al Ahmad International. Dan Jumat kemarin juga memang tim nasional Indonesia dijamu ya oleh Duta Besar Indonesia untuk Kuwait. Ya. Dan karena Duta Besar mengapresiasi performa dari para pemain tim nasional. Dan sekarang serangan kembali Ricky Kambuaya. Masih Ricky. Oh, saya terlepas tadi. Boleh coba diambil. Kita lihat kepanikan mulai terjadi di para pemain dari Jordania. Betul. Dan para pemain kita harusnya lebih meningkatkan intensitas serangan. Harus berani keluar. Ada ruang, ada celah yang mereka bisa mengekspor atau mengeksploitasi sisi sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Jordania. Lebar ke dalam kembali kali ini. Lagi-lagi kita lihat. Mudah-mudahan ini bisa ya. Ya. Jadi sebuah gol pemirsa. Yang ketiga tentunya dari Pratama Arhan. Ya, kembali dorong-mendorong yang terjadi antara pemain Indonesia dan pemain dari Jordania. Ya, pemain Jordania mulai memberikan pancingan-pancingan kepada pemain Indonesia. Kita lihat, ya itu dia sebuah dorongan yang dilakukan tadi oleh Yazan Al-Arab, Muhammad Salah KW2. Dan sekarang kita saksikan bagaimana Pratama melakukan lemparan ke dalam pemirsa. Dan ini dia. Dulan yang coba dilakukan oleh Rizky Ridho. Oh, sayang sekali. Tendangan dari Mark Locke tadi.
Ya, berkali-kali lempar ke dalam menjadi sebuah senjata dari Indonesia. Pratama Arhan kali ini kita saksikan mengenai Mistar ya. Ini dia. Ya, itu kita lihat. Masih mengenai Mistar, walaupun Yazid mencoba untuk menepis ya. Tapi begitu derasnya lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Tidak mudah memang pemirsa bagaimana menahan lemparan ke dalam yang begitu kencang yang dilakukan tadi oleh Pratama Arhan. Mark kali ini menguasai bola. Masih Mark pemirsa. Mark kali ini umpan saja, berikan saja bola. Masuk kepada Witan Sulaiman. Dimas Derajat, masih Dimas Derajat pemirsa. Dimas Derajat lagi. Rahmat Irianto kali ini. Rahmat Irianto bergeser kepada Mark. Masih Mark kali ini. Oh, sayang sekali kita lihat pemirsa. Mark tadi mencoba untuk memberikan umpan. Dan sekarang sebuah serangan balik dilakukan oleh Jordania. Harap tenang tentunya para pemain dari Indonesia. Tapi bisa di netralisir dengan baik oleh Rizky Ridho tadi. Ya, masih para pemain dari Jordania pemirsa mencoba menekan dari posisi Pratama Arhan. Ya, Sadil Ramdhani juga memberikan sebuah pengawalan. Kita lihat pemirsa bagaimana umpan yang coba dikirimkan kali ini. Tendangan dari luar kotak penalti. Sebuah percobaan dari Mahmud Naif tadi masih terlalu tinggi, belum bisa memberikan ancaman bagi Indonesia. Ya, satu syuting dari luar kotak penalti yang off target ya. Karena memang para pemain kita begitu disiplin, begitu baik dalam melakukan transisi, sehingga satu pemain dari Jordan melakukan opsi yang lain. Ya, sebentar kali ini kita lihat di mana tendangan dilakukan oleh Rizky Ridho. Umpan saya kepada Witan Sulaiman. Masih bisa diamankan. Kita lihat pindahkan lagi bola ke belakang. Serangan coba dibangun oleh para pemain dari Jordania. Geser kembali bola. Baha Abdul Rahman. Dan ini dia, waktu masih cukup panjang. Masih ada sekitar 35 menit tentunya Supri dan juga pemirsa. Kita juga tidak boleh berhenti untuk memberikan doa dan dukungan ya kepada Timnas Garuda saat ini sedang berjuang. Mudah-mudahan konsistensi masih dimiliki oleh para pemain kita ya. Waktu masih panjang, walaupun untuk sementara tertinggal. Saya pikir fighting spirit juga harus mereka tampilkan. Segala hal masih bisa terjadi tentunya. Betul. Kita lihat di mana saat ini Sadil Ramdhani juga ikut bertahan bersama dengan Pratama Arhan. Karena coba dilakukan. Siap-siap kali ini. Ya, ruang tembak yang coba ditutup tadi. Oh, bahaya kembali. Coba dari luar kotak penalti kali ini menjadi opsi yang terus dilakukan oleh para pemain dari Jordania. Betul, harus ada pemain yang berani untuk menutup, ngeblok untuk para pemain Jordania. Nah, ini dia kita lihat ya. Shooting. Di mana umpan di belakang garis pertahanan ya, yang memang coba diberikan tadi, dan ini memang umpan yang sulit ya untuk diantisipasi. Iya, umpan-umpan backline memang perlu antisipasi yang kuat oleh 3 pemain belakang kita ya. Rizky Ridho terus menutup saat ini. Ya, bola meninggal ke dalam permainan, lempar ke dalam kali ini bagi Indonesia. Selamat pagi buat Anda pemirsa yang baru saja bergabung. Babak yang kedua saat ini Indonesia tertinggal, tapi Indonesia masih terus berjuang. Indonesia masih terus mencoba mencari celah untuk bisa menyamakan kedudukan. Lempar ke dalam kali ini. Kita lihat di mana Rizky Ridho tadi memotong pergerakan yang dilakukan oleh Ali Iyad, pemain dari Jordania. Ya, ini dia Rizky Ridho. Oh, Mark masih Mark pemirsa. Coba berikan umpan ke depan. Dan yang paling terpenting adalah para pemain Indonesia juga mengeliminir kesalahan-kesalahan sendiri ya. Itu dia paling terpenting. Dan setelah itu mereka juga bisa berharap dari para pemain Jordania yang melakukan kesalahan dan menjadi kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan mereka harus cepat kembali kepada ritme permainan seperti di babak pertama ya. Bola-bola pendek, bola-bola mengalir, kemudian lebih memaksimalkan 2 sayap kiri atau sayap kanan. Karena potensi itu besar. Serangan kembali dipotong saya tadi oleh Fahrudin Arianto. Kita lihat pemirsa, Ali Iyad tadi mencoba untuk melewati. Muhammad Rafi bersiap-siap begitu dengan Asnawi Makualam. Lempar ke dalam kali ini. Bola dikuasai kembali pemirsa oleh Baha. Masih Baha, kapten tim dari Jordania. Baha, umpan kembali ke belakang. Sekarang ada Yazan Al-Arab. Dorong saya, di pressing tadi oleh Ricky Kambuaya. Ya, tampaknya ada sebuah pelanggaran dari Ricky Kambuaya terhadap Nur Al-Din. Ya, ini dia sebuah sportivitas ya, sebuah fair play, saling membantu tentunya antara Ricky Kambuaya dan juga Nur Al-Din. Permainan dengan tempo yang memang cukup ketat seperti ini. Masih kembali para pemain dari Jordania menguasai bola. Umpan ke dalam. Hati-hati. Sundul saja. Oh,
Dia rebut tadi bola. Oh, berhasil kembali. Diamankan oleh para pemain Indonesia. Kita lihat bagaimana para pemain dari Jordania memang sudah merubah gaya mainnya di babak yang kedua. Witan Sulaiman. Wow, Witan tadi maksudnya memberikan umpan kepada Sadil Ramdhani, tapi gagal Witan. Sekarang serangan kembali dibangun oleh Mahmud Naif. Jordania kembali build up play dilakukan melalui Nur Aldin. Iya, bola-bola vertikal memang sering dilakukan ya sepanjang menit babak kedua ini. Dan praktis para pemain kita harusnya mengantisipasi dengan melakukan cover yang sangat kuat. Ya. Dan kita lihat pemirsa masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain dari Jordania. Masih ada waktu 30 menit saat ini tersisa. Indonesia coba terus. Oh, bahaya kembali kita lihat di mana bola di belakang garis pertahanan. Beruntung tadi ya masih ada Rizky Ridho yang menahan umpan. Ya, sebuah percobaan terus dilakukan oleh para pemain dari Jordania. Betul, dan seringkali tidak hanya yang memegang bola ya, tapi ada pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh para pemain Jordan. Ini yang perlu diantisipasi. Oh, bahaya. Sundul saja tadi bola. Saat ini kita saksikan pemirsa. Witan Sulaiman. Sudah tadi Ricky Kamboya bekerja sama. Masih tendangan luar kotak penalti. Ya, ada ruang tembak yang dimiliki tadi oleh para pemain Jordania. Beruntung tendangan yang dilepaskan oleh Ali Iyad dan juga tentunya oleh Baha Abdul Rahman belum menemui sasaran. Betul, kapten ke-11 ya mencoba untuk melakukan shooting, dan para pemain kita juga harus tetap kompak, tetap harus konsisten, tetap harus fokus. Sekarang bola dikuasai oleh Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho pemirsa. Ya, masih menguasai bola Rizky Ridho. Umpan ke depan, Rizky Ridho mencari Rahmat Irianto. Manggan saja. Boleh meninggalkan lapangan permainan. Pada ke dalam kali ini masih untuk Indonesia. Belum selesai pertandingan pemirsa. Belum selesai. Indonesia masih bisa tentunya untuk bisa terus berjuang untuk menyamakan kedudukan. Doa dan dukungan Anda juga diperlukan tentunya di laga pagi hari ini. Tendangan yang diberikan kembali bisa diamankan. Ada Mark Locke berikan kepada Ricky Kambuaya. Oh, kita saksikan pemirsa pelanggaran dilakukan tadi oleh Almeri terhadap Ricky Kambuaya. Kita saksikan pada tendangan bebas kali ini. Dan kita juga berharap nanti para pemain Indonesia bisa memanfaatkan bola-bola mati ya. Betul, karena memang sangat penting ya bola-bola set piece ya. Ketika situasi deadlock, bola-bola set piece bisa menjadi pemecah kebuntuan. Betul sekali. Dan ini dia berkali-kali tadi memang bola-bola mati Indonesia juga memberikan bahaya kepada lini pertahanan dari Jordania. Oh, tiga pergantian langsung dilakukan oleh Sintayong. Ya. Kita lihat Irfan Jaya, Asnawi Mangku Alam, dan Vano Lillipali. Jadi bisa dikatakan di babak kedua ini Indonesia akan lebih keluar menyerang. Ya, dan mobilitas Lillipali memang sangat dibutuhkan ya. Minimal ketika dia membuka ruang, ada celah, disitulah second line akan masuk. Ya, pemain-pemain cepat pemirsa dimasukkan. Asnawi Mangku Alam juga dan juga tidak ketinggalan bagaimana Marco kali ini. Ada Vano Lillipali dengan pengalamannya tentu bisa memberikan sebuah kita lihat pada tadi bola Vano Lillipali yang juga boleh dikatakan mendapatkan angin kedua di karirnya. Pemain senior yang sebelumnya memang sempat redup tapi akhirnya musim lalu tampil sangat baik bersama dengan Bali United. Betul. Sekarang jadi andalan di Borneo. Ya, dan tipikalnya memang bisa menjadi leadership ya. Senior, jadi pemimpin untuk para pemain-pemain muda kita. Mark Locke melakukan sebuah pojok. Elkan Bagot menunggu. Mark Locke tampaknya akan memberikan bola ke arah yang jauh kali ini. Mark Locke sayang sekali tadi Mark Locke tidak sempurna sehingga langsung sabu bersih saja dilakukan oleh para pemain dari Jordania. Dan Pratama Arhan kembali akan melakukan lemparan ke dalam dari titik yang sama ini tadi bola mengenai mistar gawang. Ya, mudah-mudahan yang keempat ini akan bisa menjadi pemecah kebuntuan dengan bisa menyamakan 1-1. Betul sekali. Kita lihat Pratama Arhan pemirsa. Ya, sementara Pratama bilang, ini nggak boleh dong. Iya. Nggak mundur ya harusnya ya. Iya, nggak boleh. Dimana dia mengganggu karena berkali-kali memang Pratama Arhan memberikan ancaman melalui lemparan ke dalam ya. Ya, sementara kita lihat pemirsa bagaimana Pratama Arhan memberi. Oh, itu dia kembali. Sebuah peluang. Elkan Bagot tadi. Sayang sekali, sebuah peluang emas didapatkan oleh Indonesia. Elkan Bagot tadi berusaha untuk melakukan heading. Dan saat ini sebuah peluang lagi dilakukan
Vano Lillipali, masih Vano Lillipali kali ini bergerak di sektor sebelah kiri. Umpan saja kepada gerakan dari Irfan Jaya. Sebuah crossing Irfan Jaya. Oh, ini dia Ricky Kambuaya. Sayang sekali. Tidak diberi ruang untuk bisa melakukan shooting ya. Padahal upaya crossing dari Irfan Jaya, ada celah, ada ruang, ada momentum seorang Ricky Kambuaya untuk bisa memberikan umpan minimal. Ya, Ricky Kambuaya tadi pemirsa mencoba untuk mengutak-atik dan juga menerobos pertahanan dari tim Jordania. 64 menit saat ini. Dukungan tidak boleh berhenti pemirsa. Ayo terus. Tentunya buat Anda. Bagaimana Indonesia juga terus sekarang melakukan penyerangan demi penyerangan. Masuknya Vano Lillipali, masuknya Irfan Jaya. Menjadi sebuah kartu truf yang diharapkan bisa merubah gaya serangan dari Indonesia. Mark Locke mencoba. Sementara ini dia, kita saksikan pemirsa bagaimana Rizky Ridho berhasil memotong bola. Rebutan yang terjadi. Oh, Irfan Jaya direbut kembali bola oleh Mark Locke. Ricky Kambuaya. Umpan saya kepada Pratama Arhan. Masih Pratama Arhan, bola daerah kepada Irfan Jaya. Sayang sekali, bolanya lebih ke dalam. Dan sekarang sebuah build up kembali dilakukan oleh para pemain dari Jordania. Dan kita saksikan bagaimana umpan-umpan bola-bola pendek yang dimainkan oleh Jordania. Ya, ketika mereka, para pemain kita mencoba untuk melakukan pressure pun juga sebenarnya para pemain Jordan pun juga merasa kewalahan, kesulitan untuk bisa mengalihkan bola. Ya. Nadio kali ini menguasai bola. Nadio Argawinata. Masih Nadio. Ya, tendangan tidak sempurna tadi dari Nadio pemirsa. Sehingga menjadi lemparan ke dalam didapatkan oleh Jordania. Jangan kendor tentunya. Jangan kendor bagi Indonesia. Terus berjuang. Segala hal masih bisa terjadi. Dua pemain dimasukkan. Ini dia kita lihat ada Ahmad Samer dan juga ada Hamzah Ali. Ya, Ahmad Samer di pertandingan pertama dimainkan, tapi di pertandingan ini berangkat dari bangku cadangan ya. Ya. Artinya ada rotasi, ada perubahan. Ini perlu diantisipasi oleh para pemain kita. Apalagi pemain ini memiliki kemampuan untuk melakukan dribbling, melakukan cut inside dengan sangat baik. Ya, pergantian di mana Yazan Abdallah ditarik keluar. Kembali ke dalam kali ini dari Jordania pemirsa. Ya, Hamzah Ali masuk. Masih lebar ke dalam dilakukan. Dia akan kembali bola ke belakang. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab. Coba diambil tadi oleh Asnawi Mangkualam. Oh, ditutup saya tadi oleh Farudin Arianto. Bahaya kembali. Ada sebuah lapisan dari Mark Locke. Ya, Mark Locke tadi bisa memberikan lapisan kepada pertahanan Asnawi Mangkualam. Rizky Ridho. Kita lihat bagaimana banyaknya pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar negeri membuat mental mereka menjadi cukup baik ya. Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan walaupun belum bermain tapi kita lihat perkembangannya sangat baik sejauh ini. Iya, kematangan mereka terlihat ya. Dan sekarang umpan. Tiju saja bola tadi oleh Nadio Argawinata. Nadio kita lihat pemirsa hasil tadi mengamankan, meninju bola. Ya, Garuda di dadaku, anak bini di hatiku. Itu dia isi dari semua suami-suami di Indonesia, Supriyono. Dan kita saksikan bagaimana dukungan terus yang diberikan. Dan bola tampaknya meninggalkan lapangan permainan. Ya, ini dia. Waktu terus berjalan. Oh, Pratama masih meningis kesakitan memegangi perutnya, Supri. Ya, mudah-mudahan tidak berdampak berkepanjangan ya. Dan yang dikhawatirkan adalah efek dari tabrakan yang pertama itu, Rendra. Ya, ini dia kita lihat harus kembali mendapatkan perawatan Pratama Arhan. Serangan demi serangan memang terus dicoba oleh para pemain dari Jordania. Ini dia, kita lihat Ehsan Haddad yang memang terus yang mengeksplorasi posisi kiri dari Indonesia. Ehsan Haddad, ya masih bisa tampaknya. Ya, saya pikir mental yang begitu kuat dari seorang Pratama Arhan, dia harus bisa menyelesaikan pertandingan dengan sangat baik ya. Walaupun ada Dewangga di sebelah kiri. Ya. Tapi kita lihat semangat tidak mau kalah juga masih ada Edo ya, Edo Febriansyah. Ya.
Dan sekarang menjadi sepak pojok pemirsa bagi Jordania. Dari sebelah kiri pertahanan Indonesia. Oh, mengarah langsung ke arah gawang. Lagi-lagi kita lihat penyelamatan yang dilakukan oleh Nadio Argawinata dan juga Fahrudin Arianto tadi menutup ruang tembak dari pemain Jordania. Iya, kembali lagi bahwa peran dari Fahrudin begitu kuat, begitu cepat dalam mengantisipasi ataupun memblok upaya pemain dari Jordania. Kita lihat nomor 20 ya, pemain yang baru masuk, Hamzah Ali. Tepisan yang sangat baik sebenarnya. Ya, itu adalah keputusan ya, karena kadang itu dia mau ngambil enggak. Dan putaran bolanya memang begitu tajam, Rindra. Sepak pojok kali ini dilakukan kembali pemirsa oleh Jordania di sebelah kanan pertahanan Indonesia. Hati-hati tentunya dengan umpan-umpan yang diberikan. Oh, kembali diamankan Nadio Argawinata. Sangat baik tadi ya, Nadio memotong bola di udara. Dan sekarang serangan kembali dari Jordania. Masih Jordania mencoba tendangan di luar kotak penalti. Belum menemui sasaran. Sebuah percobaan yang dilakukan. Ya, selain umpan-umpan silang, umpan-umpan crossing, para pemain Jordan mencoba untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti. Ini peran dua double pivot kita, Mark Klok ataupun Kambuaya yang harus selalu menutup ruang. Jangan ada celah ya. Ya, memberi ruang di depan garis kotak penalti. betul. Ya, keluar lapangan. Sementara tersisa 20 menit lagi, Supriyono dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, 20 menit masih bisa segala hal terjadi tentunya. Ya, ayo Indonesia, ayo Indonesia. Ya, pagi hari ini tentunya di mana kita terus memberikan semangat kepada Indonesia mencoba untuk lolos ke Piala Asia 2023. Hasil kemenangan tentunya akan bisa langsung membuat Indonesia mendapatkan advantage, tapi minimal hasil seri juga tentunya akan menjadi sebuah hal yang positif ya, karena di laga terakhir Indonesia akan menghadapi tim terlemah di grup ini. Betul, mampu mengalahkan Nepal, otomatis para pemain kita juga mendapatkan peluang juga untuk bisa lolos. Ya, best. Walaupun hanya 5 runner-up terbaik ya. Bulan kembali coba dilakukan. Dan Nepal pun juga sudah tidak punya peluang karena sudah menderita 2 kali kekalahan. Serangan kembali dilakukan pemirsa oleh Jordan. Masih kita saksikan peluang demi peluang yang dimiliki. Langsung saja kali ini ke sektor sebelah kiri. Masih para pemain dari Jordania pemirsa mengurung pertahanan Indonesia. Ricky Kambuaya terus mendatangi pemain, begitu juga dengan Fahrudin Arianto. Umpan yang dikirim. Oh, Asnawi Mangkualam pemirsa. Lepas kali ini pemain dari Jordan. Hati-hati, baik sekali Rizky Ridho memotong bola. Iya, penguasaan area, pembacaan permainan yang sangat baik. Rizky Ridho mampu mengantisipasi atau memblok upaya pergerakan dan penetrasi dari pemain-pemain Jordania. Dan sekarang menjadi sepak pojok lagi. Masih terus menekan Jordania. Belum puas dengan keunggulan saat ini, tapi Indonesia juga bisa memanfaatkan melalui counter nanti. Tendangan dari luar kotak penalti belum menemui sasaran. Biarkan saja tadi oleh para pemain dari Indonesia. Kita lihat pemirsa, ini dia pemain dari Jordania, Abdallah Nasib, Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho kali ini menguasai bola. Masih Rizky Ridho. Ya, tampaknya terhenti pertandingan. Kita belum lihat secara jelas apa yang terjadi. Pelatih Sintayong tampaknya melakukan protes. Oh, Witan Sulaiman ya, meringis kesakitan. Apa yang terjadi terhadap Witan pemirsa? Ada ya, kalau gerakan dari Vano tampaknya ada injakan. Artinya diinjak ya, Witan diinjak ya. Sehingga Sintayong pun juga ikut melakukan protes ya. Ya, ini dia kita lihat Almeri, pemain antagonis yang memang dimiliki oleh Jordania. Ini memang pemain ini memang tadi ya berkali-kali ya terus memberikan sebuah provokasi pada pemain Indonesia. Dukungan luar biasa ditujukan. Kita lihat bagaimana dukung timnas Garuda dari segala umur. Supri tetap bersabar ya, untuk selalu mendukung tim nasional kita. Sementara gimana Witan terlihat cukup kesal juga. Ya, melakukan protes dia terhadap fourth official. Ya, Witan Sulaiman, manajer tim. Kita saksikan Bapak Subaharji. Juga tampaknya gemas juga dengan kondisi di lapangan. Tidak hanya kita saja tentunya. Asnawi Mangkualam yang mencoba mengambil bola tadi. Kembali bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kembali pemirsa.
Ya, ini dia. Adnan Hamad ya. Masih sangat tegang juga Adnan Hamad karena dia tahu juga Indonesia pernah comeback menghadapi Kuwait. Sehingga mereka juga belum yakin apabila Indonesia saat ini menyerah. Karena kita tahu juga para pemain Indonesia dengan semangat juang yang sangat luar biasa. Memberikan perlawanan yang sangat baik tentunya di laga pagi hari ini. Umpan kembali diarahkan ke dalam. Dibiarkan saja. Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot pemirsa. Berikan saya kepada Nadio. Tendangan kembali dari Nadio. Arahkan kepada Irfan Jaya. Oh, tapi sayang kita saksikan pemirsa. Bola jatuh kepada pemain dari Jordan. Dan saat ini sebuah crossing yang dimiliki. Ditahan saja dari Rizky Ridho. Bahaya kali ini dimiliki kembali oleh Jordania. Ya, Irfan Jaya juga kita lihat. Spartan sekali membantu pertahanan. Pindahkan lagi bola ke belakang. Ya, tampaknya kali ini menjadi lemparan ke dalam yang dimiliki oleh Jordania. Pergantian kembali dilakukan oleh Jordania. Kali ini masuk Faisal Zerarik. Ya, Faisal masuk pemirsa, di mana dia akan menggantikan Ali Iyad. Iya, pemain muda juga yang di pertandingan pertama dimainkan. Tapi di pagi hari ini harus mengganti Ali Iyad. Ya, Indonesia terus berkembang tentunya. Semangat terus diberikan oleh para pendukung di Stadion Jaber Al-Ahmad International. Masih ada waktu 15 menit bagi Indonesia. Supri, kita berharap tentunya bagaimana ada sebuah keajaiban yang dilakukan oleh para pemain Indonesia dalam 15 menit ini. Betul. Harus ada konsistensi yang harus mereka lakukan ya. Kembali seperti performa di menit-menit awal tadi. Bagaimana kemampuan mereka dengan mengalihkan bola-bola pendek, bola-bola per 1-2 sentuhan. Itu harus mereka tampilkan untuk bisa membongkar lini pertahanan dan kinerja dari para pemain Jordania. Yang sejauh ini sepertinya ketika defense pun mereka sebenarnya tidak begitu baik. Ya, sepak bola atau juga tangan bebas sekali ini pemirsa. Dan saya juga melihat sebenarnya Jordania tidak istimewa banget. Betul. Mereka hanya berhasil memanfaatkan satu peluang tadi. Ya. Jangan kembali dilakukan. Sapu bersih saja dari Ricky Kambuaya. Umpan kali ini diarahkan pemirsa kepada Yazan Al-Arab. Diamankan bola. Ada Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam pemirsa berduel ya. Dua pemain yang baru masuk ini, Asnawi dan juga Faisal. Sementara Almeri. Masih Almeri. Bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam didapatkan oleh Indonesia. Masih untuk Indonesia. Di mana ada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya pemirsa. Ricky Kambuaya. Dengan efek jahe tadi diberikan bola kepada Irfan Jaya. Pratama Arhan. Masih Pratama. Oh, sayang sekali tadi pemirsa. Umpan dari Pratama Arhan terlalu jauh. Witan Sulaiman meminta bola di tiang dekat. Iya, harus lebih memaksimalkan ya. Ketika ada satu celah, ada ruang, ada peluang untuk bisa dieksploitasi dengan sangat baik. Dan diharapkan mampu terciptanya peluang untuk bisa mencetak gol. Ya, Witan Sulaiman, salah satu pemain yang memang terus meningkat performanya. Semakin hari semakin baik penampilannya dan juga fisiknya juga semakin kuat ya. Iya. Aktor dari satu gol ketika mengalahkan Kuwait ya. Iya. Sementara kita lihat kepada gol kick yang dilakukan oleh Yazid Muin. Yazid Muin kali ini pemirsa. Tendangan sudah dilakukan. Masih bisa diamankan. Umpan ke sektor sebelah kanan. Di mana para pemain dari Jordania kali ini mencoba menekan. Ya, ayo Indonesia. Sisa waktu ini masih bisa tentunya. Oh, Asnawi Mangkualam. Asnawi tadi langsung saja melakukan recovery. Tidak membiarkan para pemain dari Jordania untuk melakukan shooting. Asnawi Mangkualam. Dan juga sama seperti Rahmat Irianto. Bertransformasi dari seorang gelandang bertahan menjadi bek kanan. Betul. Dan kemampuan ketika melakukan attacking juga sangat baik, memiliki determinasi. Dan sekarang menjadi sepak pojok dilakukan. Sundul saja bola, dijauhkan dari kotak penalti. Masih coba diamankan oleh Musa Muhammad Sulaiman. Masih Jordania. Ya, Vano Lillipali berduel. Pelanggaran tampaknya pemirsa. Oh, hati-hati kita lihat. Quick free kick memang sering dilakukan oleh Jordania. Dan ini dia, bahaya tentunya pemirsa. Oh, sayang sekali kita saksikan. Ya, sudah kita sampaikan di awal tadi bahwa tactical diving kembali dilakukan oleh para pemain Jordan. Karena beberapa kali ketika mereka mengalahkan Nepal pun juga tactical diving juga berakibat
tendangan penalti. Sangat disayangkan. Ya, ini dia kita lihat pemirsa di mana Mosa ya. Mosa dianggap dilagar tadi oleh Asnawi Mangkualam. Tuh, sebenarnya tidak penalti. Tuh, kita lihat. Ya, diving kita lihat ya. Memang ada sentuhan, Ya. tapi itu langsung Seolah-olah dimanfaatkan. kena dorongan. Ya, itu dia kita lihat pemirsa. Pratama Arhan. Dan Indonesia tentunya harus semangat pemirsa. Bagaimana saat ini peluang bagi Jordan yang menambah gol. Nadio Argawinata pernah melakukan menahan penalti para pemain dari Singapura. Sekarang menjadi dengan penalti yang akan dilakukan oleh Faisal, pemain yang baru masuk dari Jordan. Ya, ini dia Faisal pemirsa akan melakukan penalti. Faisal, Ayo, Nadio. Nadio. Ya, Nadio, luar biasa Nadio, luar biasa Nadio, luar biasa Nadio. Kita Indonesia pemirsa, siapa kita? Indonesia. Nadio Argawinata memberikan sebuah penampilan yang sangat luar biasa dan bisa dibilang sebagai salah satu raja penalti, menahan penalti. Ya, Faisal gagal tadi untuk bisa mengeksekusi penalti. Sebuah save dari Nadio Argawinata. Ini bisa menjadi motivasi para pemain-pemain Indonesia yang lain untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya. Oh, malah comeback. Betul sekali pemirsa. Masih ada 10 menit tentunya. Kita berharap Indonesia mendapatkan angin kedua ya. Ya. Angin kedua bagi Second timnas win. Indonesia. Angin kedua yang bisa merubah keadaan. Angin kedua yang bisa membuat Indonesia mencetak gol. Semangat tentunya dengan keberhasilan menahan penalti membuat para pemain Indonesia menjadi terbakar semangatnya. Ada kembali boleh dikuasai oleh Witan Sulaiman. Oh, ini dia kesempatan dari Ricky Kambuaya. Oh, Yakub Said Abdul Baki, wasit asal Oman, tidak memberikan pelanggaran tadi. Ada benturan, ada tabrakan sedikit ya. Kita tunggu ketika pemirsa 10 menit tersisa kali ini. Ya, pelanggaran tadi dilakukan. Kali ini Faisal, tendangan dari Faisal. Ya, apakah masih penasaran Faisal? Setelah penalti ini digagalkan. Cep. Hati-hati ya Faisal. Logikanya dekat aja nggak masuk, apalagi jauh gitu kan. Itu dia. Sekarang bola masih dikuasai. Elkan Bagot memberikan umpan direct tadi kepada Vano Lillipali. Tendangan langsung ke arah kotak penalti. Ada Rizky Ridho. Oh, hampir lagi. Rizky Ridho terlepas dari satu gol yang masuk ke gawang Nadio Argawinata. Tapi Nadio makin matang dan juga penampilannya sangat luar biasa di pagi hari ini. Betul. Dan save-nya, antisipasinya selalu menggagalkan serangan-serangan dari para pemain Jordan. Perlu diapresiasi. Ini dia kita lihat pelanggaran yang dianggap dilakukan oleh Asnawi. Tapi memang ya itu dia. Trik yang dilakukan oleh Musa Muhammad ini memang ya sangat tricky sekali ya. Dan ini dia Faisal harus menerima kenyataan penalti yang digagalkan oleh Nadio. Dan ini praktis diving seperti itu memang banyak sekali dilakukan oleh para pemain-pemain Timur Tengah. Ya, dan itu pun juga ada tekniknya ya. Betul. Faisal sapu. Kita lihat pengamanan dilakukan oleh Rizky Ridho. Rizky Ridho juga tampil luar biasa ya. Sejauh ini memang beberapa kali mampu melakukan intercept yang sangat baik. Kemudian juga timingnya juga sangat tepat ya. Ya, kita tidak melihat ada kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Betul. Begitu juga dengan Fahrudin sebenarnya memiliki kemampuan performa dan pembacaan permainannya sangat kuat juga. Ini dia kita lihat sebuah sepak pojok dilakukan. Bahaya. Hanya melebar dari gawang. Ya, semangat juang dari para pemain Indonesia pemirsa. Terlihat bagaimana mereka punya semangat tidak mau kalah. Mereka sudah memberikan penampilan yang terbaik tentunya di pagi hari ini. Dan kita berharap tentunya di sisa waktu ini kelengahan dari para pemain Jordania bisa dimanfaatkan. Minimal seri dulu, minimal seri dulu. Betul. Setelah itu comeback, alhamdulillah. Ya. Masih para pemain dari Jordania. Oh, bisa direbut kali ini oleh Witan Sulaiman. Irfan Jaya, masih Irfan Jaya menguasai bola. Irfan Jaya dorong saya kembali. Oh, sayang sekali. Bola di antara tadi memang membuat Marklock dan juga Witan saling menunggu tadi. Bersiap-siap masuk Marcelino Ferdinand. Kita berharap tentunya Wonderkid ini bisa memberikan keajaiban.
dan harapannya juga melakukan rotasi, memang ada perubahan cara bermain dan ada perubahan hasil. Mudah-mudahan seorang pemain muda dengan usia 17 tahun ini tampil tanpa beban, betul, dan bisa berubah, memberikan kontribusi yang maksimal. Dan dia juga belum diketahui ya cara mainnya. Ya. Dan kita lihat quick free kick dilakukan kali ini oleh Bartok tadi. Ada Vano Lillipali, masih Vano Lillipali, dan kita lihat, maksudnya tadi. Ya, sementara kita lihat Ricky Kambuaya tadi berduel dengan wasit Yakub Said Abdul Baki. Kambuaya ditarik keluar, digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Kita berharap di mana Marcelino juga memiliki syuting dari luar kotak ya. Betul. Bisa menjadi opsi kalau deadlock yang terjadi. Dan kreativitas dia juga mudah-mudahan bisa dimaksimalkan di sisa waktu yang ada ini. Ya, ini dia Marcelino Ferdinand, playmaker yang memang jarang terlahir di Indonesia karena biasanya posisi itu adalah posisi pemain asing. Betul. Dulu Fahri Husaini, Ansari Lubis, dan sekarang ada Marcelino Ferdinand. Kita menunggu tentunya. Masih ada waktu pemirsa, 5 menit. Kalau tadi 5 menit pertama Jordan bisa mencetak gol, maka kita juga bisa mencetak gol. Kesempatan ini asal terus berusaha. Ayo tentunya jangan berhenti untuk memberikan dukungan pemirsa dimanapun Anda menyaksikan di pagi hari ini. Sebuah umpan diberikan pemirsa. Ada Irfan Jaya, maksudnya kepada Witan Sulaiman. Dan sekarang serangan kembali dilakukan oleh para pemain. Hati-hati. Ya, tidak membiarkan ruang tembak. Hati-hati juga. Ya, masih mencoba menekan para pemain. Almeri kali ini pemirsa. Almeri memberikan umpan tarik. Terlalu tinggi tadi. Coba dikejar lagi bola. Dan sementara kita lihat masih para pemain dari Jordania. Masih pemain Jordania. Pratama Arhan menutup. Ya, kita lihat ya Pratama Arhan berkali-kali, walaupun saya tahu dia sudah sakit ya. Betul. Dia juga sudah merasakan bagaimana nyeri yang dilakukannya. Tapi lihat semangat juangnya dari anak muda bernama Pratama Arhan demi Garuda di dada. Betul. Tidak pernah sirna, tidak pernah hilang. Iya, ini terlihat ya bagaimana mental dia begitu kuat ya untuk selalu ingin tampil membela bangsa dan negara, membela Garuda di dada. Walaupun dengan terpincang-pincang dia memaksakannya. Dari babak yang pertama tadi dia juga sudah Elkan Bagot berhasil mencetak duel udaranya tadi. Elkan Bagot pemirsa. Ya, ini dia. Ini untuk kesekian kalinya ya Pratama Arhan harus mendapatkan perawatan di bagian perutnya. Betul. Karena ini adalah cedera yang sudah didapatkannya tadi dari babak yang pertama. Ya, Pratama Arhan kita lihat semangat juangnya sangat luar biasa ditunjukkan. Pratama tidak mau menyerah tentunya. Serangan kembali dari Jordania. Hati-hati juga ada ruang tembak yang dimiliki. Ya, Elkan Bagot berhasil mengcover posisi dari Rizky Ridho. Semakin matang juga penampilan dari Rizky Ridho pemirsa. Dan tidak pernah tergantikan ya. Lalu menjadikan pilihan utama di tim manapun. 2-3 di senior. Witan Sulaiman. Masih Witan pemirsa menguasai bola. Witan kembali. Masih Witan ya. Kita lihat dia meminta rekan-rekan untuk bergerak. Sementara Marcelino kali ini menguasai bola. Kembali kepada Witan. Marcelino lagi. Aduh, sayang sekali. Sebuah permainan tik-tak tadi dari dua anak muda. Ya, seolah-olah ciri khas dari Marcelino ya. Iya. Permainan 1-2 walaupun memang sangat disayangkan passingnya begitu pelan. Dan sekarang masih para pemain dari Jordania. 87 menit pemirsa. Masih ada waktu tentunya. Semua berharap, semuanya berdoa bagaimana Indonesia bisa mencetak gol di penghujung pertandingan ini. Sementara kita saksikan bagaimana para pemain mencoba untuk melakukan serangan. Ya, kali ini bola dipindahkan saja kepada Yazid Mu'id. Yazid Mu'id, pemirsa, masih Yazid Mu'id. Umpan yang dilambungkan ke depan. Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Luar biasa Rizky Ridho luar biasa. Ya, permainan ngeyel yang ditujukan oleh Rizky Ridho. Iya, apalagi ditopang dengan postur yang sangat baik juga ya, sangat tinggi ya. Sehingga dia juga berani untuk melakukan intercept, berani untuk melakukan duel heading. Pemain muda yang luar biasa mentality bertandingnya. Betul. Pemain yang juga bermain tentunya dari kelompok umur tidak tergantikan. Sayang sekali. Tandemnya sebenarnya adalah Alfian Radewangga. Iya. Jika bermain dari timnas U16, U19.
Dan seolah-olah ketika ditangani Sintayong tidak pernah tergantikan, selalu mendapatkan posisi utama. Rizky Ridho lebar ke dalam pemirsa. 88 menit saat ini pertandingan. Almeri kali ini bagi Jordania. Sundul saja bola oleh Asnawi Mangkualam. Faisal, masih Faisal menguasai gol. Ya, ini Faisal. Belum keluar ternyata. Masih Faisal. Bola tanggung tadi. Ya, sementara kali ini serangan dipindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Sebuah covering yang dilakukan. Ya, masih kali ini bola dikuasai pemirsa oleh para pemain dari Indonesia. Pelanggaran. Kartu keluarkan kepada Nur Aldin. Ya, ini dia, kita lihat Nur Aldin. Ada dorongan ya. Elkan Bagot. Sayang sekali kontrol bola dari Irfan Jaya. Pemirsa. Sayang sekali. Menit terakhir di waktu normal pemirsa. Pertandingan kedua dari Indonesia di qualifiers AFC atau GLC Asian Cup 2023 di mana berlangsung di Stadion Jaber Al Ahmad International Kuwait City. Indonesia masih menyisakan satu pertandingan lagi dan Indonesia masih punya peluang ya untuk bisa lolos dari best 5 runner up. Dan mudah-mudahan juga ketika bertemu dengan Nepal juga bisa memiliki gol yang banyak ya. Karena nanti selisih gol akan sangat menentukan. Dan Jordan juga belum tentu bisa lolos karena kita tahu walaupun mereka saat ini punya kondisi di atas angin, tapi pertandingan terakhir mereka menghadapi Kuwait. Betul. Dan akan menjadikan pertandingan yang menarik juga untuk Kuwait bertemu dengan Jordan ya. Alfreandra Dewangga yang masuk menggantikan Pratama Arhan yang akhirnya menyerah ya, tidak bisa. 3 menit. 3 menit, ayo 3 menit, 3 kali 60 detik tentunya yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Semangat tentunya di pagi hari ini. Para pemain Indonesia masih terus mendapatkan kesempatan. Mark Klok. Kembali sebuah serangan yang dilakukan. Ya, sebuah peluang kali ini. Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino Ferdinand. Oh, sangat baik. Dan buah peluang terbaik pemirsa didapatkan tadi. Bagaimana Vano Lillipali terbang untuk mengambil bola. Dan umpan yang begitu baik ya dari seorang Marcelino. Bola begitu akurat sebenarnya. Walaupun memang Lillipali unbalance ya untuk bisa melakukan heading ya. Kita lihat. Peluang yang memang dimiliki. Kita berharap masih ada keajaiban yang terjadi di penghujung pertandingan ini. Indonesia belum selesai. Tentunya masih ada pertandingan terakhir menghadapi Nepal pemirsa. Pertandingan sendiri akan berlangsung pada hari Rabu 15 Juni nanti. Dan berlangsung juga di waktu yang sama ya. Pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kita lihat pemirsa. Kali ini bagaimana pertandingan sudah memasuki menit atau juga detik-detik terakhir. Masih para pemain Indonesia mencoba terus menekan. Bisa kembali diamankan bola. Langsung saja Mark Klok kali ini mengumpan saja. Pelanggaran. Ya, peluang terakhir tampaknya. Peluang terakhir bagi Indonesia, Supri. Peluang terakhir bagi Indonesia pemirsa. Peluang terakhir. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Ya. Bola set piece ini bisa. Ini kalau sampai gol, semua orang lompat-lompat ini. Iya. Ayo Indonesia, ayo Asnawi, ayo Asnawi, ayo Asnawi. Sayang sekali. Crossing yang begitu baik dari seorang Asnawi. Ya, kita lihat masih ada peluang terakhir. Peluang terakhir tentu pemirsa. Ya, sudah tidak ada Pratama tapi masih ada Alfeandra. Alfeandra juga mempunyai lemparan ke dalam yang berbahaya. Ayo tentunya pemirsa, sama-sama kita berdoa ini bisa menjadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Ini peluang terakhir tentunya. Ya, Alfeandra Dewangga. Alfeandra Dewangga kali ini pemirsa. Ya, masih ada sepak pojok. Belum selesai perjuangan dari Indonesia menghadapi Jordania. Mark Klok kali ini akan melakukan sepak pojok.
Kita lihat pemirsa, seluruh pemain tinggi dari Indonesia sudah berada di dalam daerah kotak penalti. Mudah-mudahan umpan dari Mark Klok begitu akurat ya. Ya, Mark Klok kali ini. Ini peluang terakhir Indonesia untuk bisa menyerang kedudukan terhadap Jordania. Mark Klok bersiap-siap. Mark Klok pemirsa. Ya, Mark Klok mengambil ancang-ancang, tendangan dari Mark Klok. Dan ya, kita lihat sayang sekali. Ya, para pemain Indonesia mengklaim handball ya. Para pemain Indonesia mengklaim handball dan tadi membuat Elkan Bagot juga menjadi ragu-ragu tadi untuk melakukan tendangan. Sayang ya. Yang harusnya bisa menjadi keuntungan untuk Indonesia. Ya, Elkan Bagot. Ya, boleh memang mengenai tangan, tapi memang tangannya tidak melebar ya. Tidak membesar ya. Betul. Dan perjuangan dari timnas Garuda pemirsa harus menerima kenyataan kalah dari Jordania, tapi perjuangan mereka luar biasa. Ya, Mereka tampil sangat Spartan, semangat tidak mau kalah ditunjukkan di laga ini. betul. Perlu kita apresiasi bahwa kekalahan ini bukan segala-galanya. Masih ada Nepal. Ya, Apalagi di pertandingan terakhir mereka akan bertemu dengan Nepal. betul. Harapan kita mereka juga bisa menciptakan banyak gol. Karena dengan agregat ataupun agresivitas gol, tim kita bisa lolos minimal. Ya, best runner up. 5 ya. Best 5 runner up tentunya masih terbuka lebar bagi Indonesia pemirsa, karena Indonesia akan menghadapi Nepal di laga terakhir, tim yang sudah tidak memiliki peluang untuk lolos dari grup ini, sedangkan Kuwait masih